Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi, apa itu komunikasi? Apa itu lintas budaya? Komunikasi yaitu proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan supaya ada pemahaman bersama. Unsur dasar komunikasi yaitu ada pengirim pesan, terus ada pesannya, terus ada penerima pesan, dan ada feedback. Terus bentuknya bisa secara lisan, tulisan, simbol, bahkan gestur. Intinya komunikasi itu bukan hanya ngomong, tapi bagaimana pesan bisa diterima dan dipahami sesuai dengan isi pesan atau maksud si pengirim pesan. Selanjutnya, apa itu komunikasi lintas budaya? Yaitu komunikasi bisnis lintas budaya atau komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya kini semakin penting karena di berbagai belahan dunia kini bermunculan suatu pola kerjasama ekonomi secara regional seperti kawasan Asia Pasifik, Eropa, Kanada, Amerika Utara, dan Amerika lain. Memahami budaya dan perbedaannya. Setiap negara tentu memiliki budaya sendiri yang berbeda dengan negara lain. Pemahaman terhadap budaya dan perbedaannya menjadikan modal penting pada saat akan menjadi hubungan kerjasama. Menurut Lehman, Himsrith, dan Batty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Budaya memiliki beberapa komponen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Mengenal perbedaan budaya. Ada nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, dan perilaku etis. Nah, timbullah di sini pertanyaan, apakah ya selalu berarti ya? Nah, banyak nih ketika dalam suatu meeting, dalam suatu pertemuan lintas budaya, ada iya tuh yang benar-benar ya, dan ada iya tuh sekedar bahwa si penerima pesan tuh itu mendengarkan, bukan berarti setuju dengan apa yang diucapkan, tapi iyanya itu
berarti mendengarkan. Seperti itu. Dengan kerjasama regional, memahami budaya bukan hanya keahlian, itu adalah kekuatan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pondasi-pondasi komunikasi budaya. Yang nomor 1, apa itu komunikasi budaya? Meletakkan pondasi. Yaitu komunikasi lintas budaya, komunikasi verbal dan non-verbal dalam bisnis ya, yang memerhatikan faktor budaya suatu daerah atau negara. Maksud komunikasi verbal dan non-verbal, yaitu komunikasi verbal udah jelas komunikasi dalam bentuk lisan, non-verbal yaitu bisa jadi di luar lisan, bisa jadi gerak tubuh, gestur, dan lain-lain. Itu berbeda di berbagai daerah, berbeda. Di daerah di ASEAN mungkin komunikasinya seperti ini, dan di negara barat komunikasinya seperti itu berbeda-beda. Kita harus paham bagaimana budaya-budayanya, soalnya dipengaruhi berbagai faktor komunikasi lintas budaya itu. Yang mana budaya itu adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Jelas, pengalaman hidup warga Bogor misalnya dengan pengalaman hidup warga New York misalnya berbeda. Dari sehari-harinya berbeda, dari latar belakang pendidikannya, terus latar belakang kepercayaannya, latar belakang sejarah, sudah pasti berbeda. Antara barat dan timur pasti ada perbedaan. Selanjutnya, mengupas lapisan budaya. Anggaplah budaya sebagai gunung es. Sebagian besar tersembunyi di bawah permukaan. Tuh, di permukaannya itu yang terlihat seperti estetika, bahasa, budaya, material. Yang di bawah permukaannya itu lembaga sosial, sistem kepercayaannya. Misal dari estetika dan seni, cara dia berbicara, bahasa yang digunakan, budaya materialnya itu yang kelihatan. Itu yang sudah jelas kelihatan. Jadi seperti gunung es ya. Gunung es kan yang jadi sumber kekuatannya itu kan ada di pondasinya. Gunung es kan pucuknya yang kelihatan tuh. Kelihatan estetika, bahasa, budaya. Tidak kelihatan lembaga sosial, sistem kepercayaannya, menganut kepercayaan apa. Seperti itu. Menafikasi perbedaan yang tersembunyi. Terus ada waktu linear, ketepatan waktu itu kaku. Jadwal bersifat tetap, terus ada yang waktunya fleksibel. Ketetapan waktunya bersifat fleksibel. Tuh. Ada di beberapa negara, misalnya di negara Eropa Timur, di Swiss atau di Swiss, tepat waktu itu adalah kewajiban. Misal kita jam 9 treng meeting, itu harus jam 9 treng meeting, tidak boleh ada kurang.
Kalau misalnya kurang berarti itu orangnya tidak menghargai. Seperti itu. Itu bersifat tetap dan kaku di beberapa negara. Ada yang di beberapa yang lebih fleksibel. Jadi waktunya fleksibel lah. Jadi sebelum meeting, misal meeting jam 9, orangnya bertemu dulu di luar, misalnya ngobrolin apa. Jadi membangun dulu chemistry, hubungan, baru meeting. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ada yang linear dan ada yang fleksibel. Tergantung negara masing-masing dan tergantung budaya masing-masing, pasti berbeda. Selanjutnya hierarki ya di sini. Ada yang keputusan itu dibuat tok dari pemimpinnya, di prosesnya cepat. Nah, ada yang dibuat berdasarkan konsensus. Keputusan dibuat oleh kelompok, prosesnya rumit, dan banyak tahap-tahapnya. Bisa berdasarkan voting dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya dalam konteks rendah. Dan ada yang dalam konteks tinggi. Di sini bisa kita jelaskan makna ada dalam kata-kata komunikasi langsung dan eksplisit. Kalau konteks tinggi, makna ada dalam konteks komunikasi tidak langsung dan implisit. Jadi begini, di beberapa negara, contohnya di Amerika itu, mereka tuh ngobrolnya tuh A tuh pasti A. Misalnya mereka ngobrol, kita harus maju. Mereka ngobrol seadanya lah, to the point. Misalnya di Amerika tuh. Terus ada di beberapa daerah di ASEAN, di Asia. Jadi konteksnya tuh tinggi, jadi harus mengartikan gerak tubuh, gestur, bahasa. Diam bukan berarti diam. Banyak yang harus di ini. Jadi konteksnya tuh tinggi. Jadi makna yang harus kita cerna, kita translate itu banyak. Bisa dalam gerak-gerik, dalam bahasa. Ini konteksnya tuh tinggi. Banyak komunikasi yang tidak langsung sana. Selanjutnya, membangun perangkat budaya, cara untuk berkembang. Nah, sini ada kepasihan budaya ya. Yang pertama yaitu akui perbedaan, pelajari lapisannya, latih kesadarannya. Yaitu dengan cara akui perbedaan itu dengan cara terima bahwa cara kita itu bukanlah cara satu-satunya. Terus pelajari lapisannya, lihat melampaui yang terlihat untuk memahami mengapa dibalik tindakan. Latih kesadarannya, perhatikan perilaku sosial, bahasa tubuh, dan konteks secara aktif. Nah, ini fungsi kita mengenal budaya itu kita buat di sini, supaya kita salah satunya kita harus fasih budaya, kepasihan budaya. Kita tahu bahwa misalnya di daerah A itu waktu itu linear, tidak boleh ngaret dan lain-lain. Ada di beberapa daerah yang lebih mengutamakan untuk menjalin hubungan dulu, misalnya hubungan di luar. Jadi tepat waktu itu bukan suatu ini yang
dalam urgennya tinggi gitu, fleksibel lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah ke kesimpulan. Komunikasi lintas budaya itu seperti main game multiplayer online ya. Buat teman-teman yang di sini mungkin yang suka main game atau mungkin suka main Mobile Legend atau PUBG atau apa, kan itu online ya. Bukan semua orang Indonesia yang bermain. Ada orang luar, orang China, orang Amerika. Nah, kita gak bisa gitu spam chat broadcast menggunakan bahasa kita sendiri, karena belum tentu semua orang itu mengerti. Seperti itu. Soalnya kan di game-game seperti itu kan misalnya ada broadcast ya. Kalau misalnya itu kita bisa ngobrol yang via suara ini ya. Kalau yang via chat itu ada auto translate biasanya. Jadi bisa kita ngobrol ke broadcast ke yang lain udah pasti gitu mengerti. Seperti itu. Nah, karena disitulah semua orang belum tentu mengerti, karena ada perbedaan gaya main, aturan, bahkan gestur kecil yang kalau salah bisa bikin tim bubar. Seperti itu. Kenapa penting? Karena bisnis sekarang itu udah global. Kerjasama lintas negara itu kalau di game tuh kayak daily mission ya. Kayak misi sehari-hari lah. Kalau dalam game tuh kan ada misalnya tiap hari tuh daily check-in, maksudnya tuh misi harian lah. Sama seperti di bisnis sekarang, zaman sekarang kan yang udah global itu kerja lintas negara itu udah kayak daily mission. Kayak di perusahaan saya misalnya kayak pengadaan perangkat tuh seperti pengadaan perangkat tuh misal pengadaan switch, OLT, router, perangkat-perangkat inilah, perangkat untuk internet itu pengadaannya kebanyakan dari Cina. Seperti perangkat banyak lah, ada merek-mereknya, ada Huawei dan lain-lain, Gdecom itu kebanyakan dari Cina, walaupun ada yang dari negara lain, Eropa, negara lain, banyak yang dari negara lain. Cuman lihat dari teknologi sekarang, yang bener yang sekarang banyak dipakai tuh banyak perangkatnya perangkat Cina. Seperti itu. Kalau kamu gagal paham, kalau kita gagal paham memahami budaya orang lain, bisa-bisa deal bisnis gagal gara-gara salah anggap senyum itu ramah, padahal di budaya mereka itu misalnya senyum itu sungkan. Seperti itu. Budaya itu lapisan, ada yang formal, punya aturan resmi, dan ada yang informal, kebiasaan sehari-hari. Seperti itu. Jadi komunikasi lintas budaya itu bukan cuma soal bisa bahasa Inggris, tapi bisa ngerti vibes orang lain. Jadi sekarang bahasa secara baik udah pasti wajib, tapi kita harus bisa juga mengerti vibes-nya orang lain. Jadi kunci suksesnya itu kita harus membuka mindset, pahami perbedaan, nilai, waktu, bahasa tubuh, dan lain-lain.
intinya komunikasi lintas budaya itu bukan cuma soal kita bisa berbahasa Inggris, berbahasa Cina, berbahasa lintas negara, tapi kita bisa mengerti budaya, bisa mengerti gestur, bisa mengerti vibes-nya orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada saya. Presentasi kali ini saya cukupkan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.